salah satu kesenian tradisional yang menjadi warisan budaya masyarakat Jawa. Di balik gerakan tari yang energik, iringan musik gamelan, dan kuda anyaman bambu yang khas, tersimpan nilai-nilai keberanian, kebersamaan, serta semangat pantang menyerah. Kesenian yang juga dikenal sebagai jaran kepang ini menggambarkan sosok prajurit berkuda yang gagah berani. Setiap gerakan penari mengikuti irama musik tradisional, menciptakan pertunjukan yang penuh semangat dan memukau. Dalam beberapa pementasan, kuda lumping juga menampilkan unsur trans atau kesurupan yang dipandu oleh pawang berpengalaman. Namun, keindahan kuda lumping tidak hanya terletak pada bagian tersebut, melainkan pada tarian, musik, kostum, dan kebersamaan masyarakat yang terus menjaga tradisi ini. Hingga kini, kuda lumping tetap menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melestarikannya berarti menghargai para seniman sekaligus menjaga identitas budaya bangsa. Kuda lumping bukan sekedar tontonan, tetapi warisan budaya yang mengajarkan keberanian, persatuan, dan kecintaan terhadap tradisi Indonesia. Selamat siang sahabat TV, kali ini Nada bersama dengan Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Ada Pak Yono dan juga Pak Sularno. Tadi Putri Kediri itu kan dari Songgolang itu pada zamannya itu tersohor dengan kecantikannya. Jadi ketika kita melakukan satu event-event yang besar, kita selalu berkomunikasi sama alam, bahkan kita mengajak alam untuk hadir. Selamat siang sahabat TV, kali ini Nada bersama dengan Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Ada Pak Yono dan juga Pak Sularno di sini. Gimana siang ini Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan juga kelihatannya Penuh semangat. penuh semangat. Karena udah makan siang ya Pak ya? Udah jam 3 soalnya. Udah mau malam udah. Kalau Senin puasa. Kalau Senin puasa, alhamdulillah ya Pak ya. Pengundangnya hari Selasa. Kalau boleh tahu makan siang apa tadi nih Pak? Tradisional. Iya. Pecel Pecel lele. lele. Kalau Pak Sularno pecel lele juga atau? Kebetulan berdua tadi makan. Oh jadi bareng ya. Tapi nggak sepiring berdua ya. Terlalu romantis kalau begitu. Nampak zaman susahnya nggak seperti itu. Oh sekarang udah nggak zaman susah lagi ya Pak ya. Baik, kali ini menarik sekali kita bakalan bahas tentang jaranan dan kuda lumping terutama di Riau. Karena seperti yang kita tahu, jaranan dan kuda lumping ini adalah sebuah kesenian yang asalnya itu aslinya dari Jawa Timur. Betul Jawa Pak? Tengah. Jawa Tengah juga. Oke baik. Karena kita masih awam dan umum tentang jaranan dan kuda lumping ini, Sobat di TV, kita coba bertanya sedikit, kita kulik sedikit Pak terkait dengan jaranan dan kuda lumping. Ini sebenarnya kesenian apa, berasal dari mana, dan gimana sejarahnya? Oke, terima kasih Mbak Nada. Kalau kita bicara jaranan itu sendiri, itu ada berbagai versi. Oke. Ada dari Jawa Timuran, Jawa Tengah. Jawa Timuran sendiri terbagi lagi, yang ke Banyuwanginya beda, Jawa Timur yang ke Ponorogo, Nganjuk, Kediri, itu beda lagi yang dengan dari Jawa Tengah. Jadi semua punya punya latar belakang berdirinya kesenian itu sendiri. Kalau dari Jawa Tengah sendiri lebih kepada gambaran sosok kepahlawanan. Oke. Di Ponegoro, pasukannya di Ponegoro. Tapi kalau ke Jawa Tengah bagian ke timur, mengarah ke timur, mulai dari Wonogiri sampai ke ke Kediri, itu lebih pada legendanya Kerajaan Bantar Angin.
mana pasukan berkudanya itu gambarannya prajuritnya Prabu Klono Sewandono, Raja Bantar Angin yang ingin melamar Putri Kediri. Nah, di sana di tengah jalan, tepatnya itu di Alas Lodoyo, ada sebuah pertarungan ya, dicegat karena ini tadi Putri Kediri itu kan Dewi Songgolang itu pada zamannya itu tersohor dengan kecantikannya. Jadi banyak para raja itu ingin melamar, dan ini sudah tersohor kecantikannya. Terdengar juga sampai ke telinga Raja Prabu Klono Sewandono. Maka dia berangkat juga lah melamar dengan pasukan berkudanya yang berjumlah 144 tadi. Hal ini terdengar juga sama Prabu Singobarong, penguasa Alas Lodoyo. Alas Lodoyo itu bisa dibilang daerah Ponorogo, kemari lagi dia. Sekitar Nganjuk situ. Jadi mendengar ini mau melamar, merasa akan dihului, dicegat lah. Dicegat lah ini Prabu Klono Sewandono ini oleh Prabu Singobarong. Terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran ini Prabu Singobarong kalah dan ikut mengabdi kepada Prabu Klono Sewandono tadi, dan bersama-sama menuju Kediri untuk melamar Dewi Songgolang itu tadi. Itulah sejarah singkatnya ini jaranan yang umum. Karena ada jaranan itu nanti yang ada dari Banyuwangi, lain lagi ceritanya. Nah, itu lebih pada cerita pelarian kerajaan Majapahit ke Bali. Di sana ada Jangernya, ada apanya. Itu. Baik. Jaranan itu sendiri itu berasal dari bahasa Jawa ya Pak ya, berarti? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang Jadi, artinya? Artinya itu ini apa namanya? Duplikat. Bukan duplikat ya, apa ya kalau Kata benda. Iya, kuda yang diwujudkan dalam bentuk apa ini? Ya, baik, oke. Dan kemudian disandingkan dengan kuda lumping karena kuda lumping itu sendiri sebetulnya salah. Kalau jaranan itu terbuat dari bambu, nama kuda lumping itu artinya kulit. Kalau dulu kan ada jaranan itu yang terbuat dari kulit. Cuma ada beberapa daerah yang tidak mau disebut jaranan. Juga tidak mau disebut itu namanya kuda lumping. Lebih mantap lagi di Riau. Di Riau ini ada yang bilang jaranan, kuda lumping, jarkepang ya, kan itu. Jarkep, macam-macam lah namanya. Kalau sudah sampai ke sini. Nah, itu. Baik. Itu dari segi sejarah dan juga penamaan. Baik. Kemudian jaranan dan kuda lumping ini masuk ke Riau, itu bagaimana sejarahnya Pak? Nah, itu sudah puluhan tahun yang lalu ya. Itu dibawa oleh para pekerja Jawa yang merantau ke Riau ini. Khusus untuk Pekanbaru itu digulim dulunya ya. Digulim, dan sampai sekarang maestronya itu bernama Mbah Sarip. Mbah Sarip. Sekitar 40 tahun lebih, udah 50-an tahun yang lalu itu berdirinya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih eksis anak cucunya melestarikannya itu. Jadi tidak melupakan apa yang dibawa oleh nenek moyangnya dulu ke Pekanbaru ini. Baik, berarti pertama kali sampai ke Pekanbaru terutama itu berkembang awalnya tuh di daerah Kulim oleh Mbah Sarip tadi. Baik, kemudian dilanjutkan dengan anak keturunannya, anak cucunya. Mbah Sarip kan buat kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti mecah. Jadi sekarang ini jumlahnya Pekanbaru sendiri, aduh gak terhitung lagi jumlahnya. Di Rumbai sendiri ada
di Pales itu, di Rumbe ada JPK, ATM, terus yang 3 lagi itu lupa namanya, terus yang di Okura ada 3, lupa Pak catatannya ya. Baik, tapi saya paling sering Pak itu lihat yang di daerah Harapan Raya latihan di situ, saya sering lihat sekitar Jalan Sidodadi, benar nggak ya Pak? Oh iya, dari Iya, Turonggo Taruno itu. Gimana namanya Pak? Turonggo Taruno. Turonggo Taruno. Oke, baik. Berarti itu salah satu dari yang tergabung dalam forum komunikasi jaranan dan kuda lumping Riau ini. Oke. Dan Bapak tergabung dalam yang di mana Pak? Kalau boleh tahu. Jadi Turonggo Taruno tergabung juga. Oh gitu. Kebetulan Turonggo Taruno itu kan ketuanya di saya. Oh gitu, baik. Itu apakah rutin menampilkan jaranan dan kuda lumping ini per periode tertentu atau bagaimana Pak untuk sekarang? Kalau namanya jaranan per grup itu tergantung kepada ini undangan itu istilahnya apa tuh? Undangan. Permintaan. Jadi alhamdulillah ya termasuk rutin setiap tahun itu ya 2 bulan sekali, sebulan sekali selalu tampil. Di samping itu kan di Sidodadi itu di Turonggo ada reoknya juga. Jadi salah satu yang menunjang juga. Selain kuda lumping di situ juga ada reoknya. Jadi kalau acara-acara rutin yang apa itu ini ya setiap Lebaran kita adakan dalam rangka halal bihalal, terus malam 1 Muharram berkaitan tahun baru, itu yang selalu rutin. Baik. Untuk jaranan dan kuda lumping sendiri Pak di Riau, itu apakah saat ini yang tergabung atau para senimannya itu masih banyak sekali Pak, masih masif, atau sekarang malah kondisinya mungkin kekurangan anggota dan sebagainya, itu gimana Pak? Boleh digambarkan kondisinya sekarang? Kalau FKJK itu sendiri, alhamdulillah ya sampai ini tahun yang keapa ya? Dari awal berdirinya itu tanggal 15 September 2019, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, dan setiap tahun kita mengadakan event ya Pak ya. Event, alhamdulillah yang tahun kemarin itu kita sampai 600 penari. 600 penari. 600 penari yang ikut tampil. Jadi dari tahun ke tahun itu ada jumlah peningkatannya. Pertama kita menampilkan itu hanya 80 penari dulu ya, 80 penari. Naik jadi 200. Naik jadi 300. Nah, kemarin tercatat 600 penari lebih. 600 penari, wah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga akan sedang persiapan ini untuk ulang tahun yang akan datang ya, pada bulan September. Cuma konsentrasi ini kita sambil untuk penggalangan dana. Penggalangan dana karena kan ada beberapa anggota kita itu yang kemarin kecelakaan, tangannya diamputasi, kakinya diamputasi. Jadi FKJK sendiri itu selain bergerak untuk seninya, bergerak untuk sosialnya. Kita adakan pagelaran dalam bentuk penggalangan dana. Itu insya Allah nanti tanggal 31 Juli. Kita adakan di Pancuran Gading. Gada Sakti kilometer 21 nggak salah itu. Baik, berarti dan itu untuk umum bisa datang dan melihat bisa ya Pak? Bisa datang untuk melihat dan memang kita harapkan banyak yang datang. Oke. Kenapa? Karena ini kan bentuknya itu penggalangan dana, aksi sosial untuk anggota-anggota FKJK yang kemarin mengalami kecelakaan. Baik, jadi tanggal 31 Juli di Pancuran Gading, Garuda Sakti ya Pak ya. Itu buat sahabat TV yang mungkin penasaran gimana kesenian jaranan dan kuda lumping terutama oleh penari-penari dari Riau FKJK, itu bisa langsung datang di tanggal 31 Juli. Selanjutnya Pak, saya penasaran nih Pak, dari 600 penari ini itu prosesnya kemudian dari awal dia datang mendaftarkan diri, apakah sudah harus punya kemampuan, kan ini kita menyebutnya penari ya Pak ya, apakah memang dari awal sudah bisa atau sudah harus mampu menari dan berjiwa seni, atau di dalam
masuk dulu kemudian akan dilatih sedemikian rupa sehingga bisa jadi penari, itu gimana Pak? FKJK itu sendiri kan sebagai forum, payungnya organisasi jaranan yang ada di Riau. Jadi rekrutmen itu kita hanya ambil perwakilan dari masing-masing grup. Masing-masing grup, dan mereka yang sudah punya skill dan memang sudah terlatih di sana. Jadi kita FKJK itu tidak melatih, tapi mereka sebagai ini ya panggungnya para seniman jaranan yang ada di Riau. Jadi kita mengapresiasi mereka dalam bentuk tari kolosal bersama. Memang ya latihan mungkin diperlukan dalam gladi kotor, gladi bersih mungkin sekali 2 kali untuk menyamakan geraknya aja. Karena kan ada perubahan lagu mungkin di sana. Kalau biasanya di grup itu lagunya begini, nanti secara kolosal kita rubah itu lagu-lagu dalam bentuk lagu-lagu Melayu, Lancang Kuning, terus lagu ini Melayu Tak Hilang di Bumi itu ya kan. Terus apalagi Hang Tua. Jadi lagu-lagunya kita bawakan dalam lagu-lagu Melayu. Berarti ada apa ya Pak? Ada penyelarasan gitu ya Pak ya? Ada apa ya? Itu harus sebagai bentuk wujud kita dengan semboyan di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita juga mengangkat budaya-budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau ini. Menarik sekali. Berarti itu ada juga, maksud saya ada juga kerjasamanya tidak Pak dengan seniman-seniman yang fokusnya dengan seni-seni di Riau gitu Pak? Seni-seni Melayu begitu? Kalau sampai saat ini cuma kita selalu meminta restu ya sama Lembaga Adat Melayu Riau. Oh begitu. Jadi kalau setiap mau event tuh kita menghadap dulu, minta arahan bagaimana. Para datuk itu kan ngasih apa? Ngasih jangan gini, ya kan? Nanti juga mereka udah hadir ke tempat acara kita tersebut. Oh menarik sekali. Untuk FKJK-nya sendiri Pak, ini kan sudah terbentuk berarti sekitar tadi berdasarkan keterangan Bapak itu 2019 mulai 7 tahun. Terbentuk 7 tahun berarti ya hitungannya sekarang. Nah itu selama 7 tahun memayungi organisasi-organisasi jaranan dan kuda lumping terutama di Riau gitu, apa saja sebenarnya apa tantangannya? Apalagi kan jaranan dan kuda lumping ini bukan seni yang asli dari Riau gitu ya Pak. Apa tantangannya menjadi payung bagi seni? Alhamdulillah kalau selama ini tantangannya itu bisa dibilang, kalau bilang nggak ada, ya mungkin ada kecil, tapi bisa kita anggap nggak ada lah. Masyarakat juga mendukung ya, masyarakat Riau ini sangat mendukung, juga di daerah-daerah itu sangat mendukung. Buktinya apa? Buktinya itu dari tahun ke tahun itu ada jumlah peningkatan, dan rekan-rekan yang masuk ke FKJK itu semakin banyak, ya kan. Dan kita itu sampai sekarang tuh mampu di atas daripada organisasi Jawa yang ada di sini ya. Kita lebih eksis gitu ya, lebih eksis. Cuma selama ini kita kalau bekerja sama itu seperti dengan PKNS. Tahu PKNS? Belum tahu Pak. Apa tahu? Boleh dikasih tahu Pak. Jadi salah satu mitra FKJK Riau ini adalah PKNS. Itu Paguyuban Kawula Ngayogyakarta Riau. Nah, kita itu selalu bermitra. Nah, karena awal berdirinya FKJK itu sendiri ketika itu ulang tahunnya PKNS ketika itu. Jadi semua di sini ada apa ya? Ada yang sejalan lah dengan PKNS ini. Karena PKNS sendiri ini sebuah organisasi kemasyarakatan, tapi dia lebih kepada pengembangan seni budaya Jogja yang ada di Riau ini. Bahkan sekarang nggak Jogja aja, ada Silat Litonya juga di situ. Dan sekarang juga, alhamdulillah Pak Yono selaku ketuanya sekarang mendirikan yang namanya Laboratorium Budaya. Jadi semua budaya itu ada di sana. Baik, kita coba ngobrol dengan Pak Yono sebentar ya Pak, boleh? Sebagai juga pembina Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping di Riau. Bagaimana Bapak memandang jaranan dan kuda lumping di Riau sendiri keadaannya saat ini?
Kalau kita melihat dari menyimak cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Sularno tadi, jadi sebenarnya kuda lumping itu jaranan itu adalah terbagi dalam 2 atau 3 metode. Satu adalah sarana komunikasi yang dibuat oleh penguasa. Karena itu kerajaan Mataram, maka polanya cerita Diponegoro. Nah, itu ya. Jadi pola strategi komunikasi. Yang kedua, yang berasal dari Indonesia Jawa bagian timur. Ya, jadi bagian timur itu ada 2. Satu adalah cerita tentang peristiwa sosial, ya kan? Peristiwa sosial tadi Prabu Kalasewandono sama Dewi Sawalangit. Tuh, kemudian yang ketiga itu ada penguatan kebudayaan lokal. Oleh karenanya ada ciri-cirinya, ada ciri Banyuwangi, ada ciri Bojonegoro, ada ciri, mereka punya ciri-ciri itu jadi ikatan corak. Dan itu menggambarkan bahwa tradisi kesenian jaranan kuda lumping itu diterima sebagai di masyarakat. Nah, kalau dikajikan tadi ada yang kelewatan tadi kalau Pak Solar asik cerita. Di Pak Solar ini hebatnya dia sudah punya resi itu pawang. Pawang itu bukan hanya orang Jawa, ada orang Nias, orang Minang, orang Batak. Ya, dia menerapkan ilmu ini. Jadi 9 diberikan, yang 1 sama dia berarti. Jadi sudah bisa berkembang. Jadi kalau kita melihat kesenian, Melayu juga ada Pak ya? Melayu sudah ada. Jadi kalau kita melihat kesenian jaranan kuda lumping di Riau, itu sudah bukan milik orang Jawa. Siapapun bisa memilikinya selama dia mau belajar, ya kan, itu belajar, punya sanggar, mungkin bisa mempunyai kesempatan ekonomi untuk melengkapi fasilitasnya, atau berbentuk paguyuban, iuran, terus melengkapi, kemudian ada yang prihatin, mau puasa, mau ini, rajin doa, rajin sembahyang, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi secara itu juga perlu suatu media bagaimana kuda lumping itu bukan hanya milik orang Jawa lagi, tapi sudah jadi sarana komunikasi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dalam konsep-konsep teori misalnya, kalau kita tokoh Jawa siapa? Gus Muafik ya, yang Kiai Nusantara itu kan, dia mengatakan bahwa kuda lumping itu proses sinkretisme, jadi cara menyebarkan agama, cara memadukan kebudayaan menjadi budaya Indonesia. Ya kan? Sementara kalau kita misalnya melihat dari siapa, Imam Ghazali misalnya, di kebudayaan itu adalah komunikasi distribusi spiritualitas. Ya kan? Jadi orang yang berbudaya pasti mempunyai kekuatan spiritualitas, sama dengan orang yang beragama. Ya, jadi saya bukan dari Laboratorium Budaya Nusantara, Laboratorium Budaya Nusantara Anak Negeri Melayu Riau, itu sedang mengembangkan konsep namanya dakwah kultural. Dakwah kultural. Ya, apa itu Pak? Dakwah kultural itu membangun kekuatan dakwah melalui kebudayaan. Karena orang yang berbudaya cenderung memiliki spiritualitas. Spiritualitas itu orangnya sebagaimana diharapkan lah dia, kalau di dalam konsep keagamaan ilahiyah, dia beriman dan bertakwa, dia percaya sama yang gaib, percaya sama rezeki yang khali, percaya sama takdir, percaya sama segala itu, dia harus percaya sama itu. Karena spiritualitas lebih mengembangkan kekuatan batin gitu. Kemudian di dalam teori yang ketiga ya teorinya Karl Marx. Yang Karl Marx itu tentang bagaimana kebudayaan itu materialisasi kehidupan. Ya, sama tadi yang pembagian wilayah program kebudayaan itu kan. Ya, jadi kebudayaan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada cara manusia hidup di tempatnya masing-masing. Oleh karenanya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sularno, bahwa kita dalam Laboratorium Budaya Anak Negeri Melayu Riau, ketika kita melakukan satu event-event yang besar, kita selalu berkomunikasi sama Alam, bahkan kita mengajak Alam untuk hadir. Bukan pernah kemarin kita buat jaran goyang, jaran apa?
Jarannya gede itu. Jaran besar. Jaran besar yang tingginya 3 meter. Itu Datuk kita pikul. Pusat jaran yang dispikul. Lalu orang naik terus dipikul. Itu cara kita mengangkat kebudayaan, kearifan lokal, tokoh pimpinan kebudayaan Jadi yang kita sesepuh. Datu itu dengan kepakian kebesaran Melayunya kita angkat dengan kuda tadi itu. Dengan kuda. Oh, keren kali itu. Keren kali. Menarik sekali. Itu kapan ya Pak? Saya sepertinya Biasanya tertinggal ya Pak. 15 atau 14 September. Kalau yang itu Oh, oke. Berarti setiap tahunnya. Setiap ya? tahunnya. 14 sampai 15 September. Berarti untuk tahun ini bakal ada lagi ya Pak Pasti, ya? insya Allah. 15 sampai 15. Biasanya kita kalau dulu kan tahun Masehi kan 14 September terus kan pada masanya itu tahun Islam dia berdekatan dengan itu. Maka situ kemarin dulu ada itu ada ya, kita gabungkan. gabungan itu ada 1 Oktober sedekah itu. bumi pakai tumpeng besar, ada sayurannya, ada makanannya, terus nanti dimakan rame, didoakan, terus makan rame-rame. Itu mendekati itu. Sekarang makin lama makin jauh tuh. Nah, kalau 2 kali buat acara nggak sanggup duitnya kan gitu. Karena kita swadaya gitu kan. Swadaya. Ya. Malah ini bagian daripada komunikasi, kristalisasi kebudayaan dan sarana komunikasi. Menarik sekali Pak. Berarti jaranan dan kuda lumping ini bukan cuma sekarang untuk di Riau, bukan cuma identitas dari satu daerah saja, tapi juga sudah menjadi apa ya Pak? Menjadi milik bersama begitu. Ya, sebagai sarana komunikasi, sebagai juga bagaimana kita menghayati kehidupan melalui bukan cuma sekadar seni biasa ya Pak ya. Baik, keren. Di situ ada pembelajaran yang mungkin dari sisi sosiologi itu banyak harus dipelajari. Ya, kemudian bagaimana menyampaikan itu Pak melalui sebuah kesenian? Karena kan audiens itu tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang dewasa yang bisa melihat di balik penampilan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat orang dewasa mungkin bisa memandang seni bukan cuma sekedar seni tapi juga sarana menyampaikan pesan-pesan. Tapi kan ketika kita melihat ke audiens itu tidak hanya ada orang dewasa, ada anak-anak, ada remaja. Nah, ini dia. Nah, itu bagaimana cara menyampaikannya Pak? FKJK itu alhamdulillah selama ini di bawah kepemimpinan Pak Suwarno itu kita berusaha untuk menampilkan bahwa jaranan kuda lumping adalah sebuah atraksi seni. Ya, jadi kalau Mbak Nada nanti melihat acara itu besok, ada anak umur 10 tahun sudah main, ya, jadi kayak gitu, main barongan, main pecut gitu, baru umur 10 tahun. Padahal bapaknya hanya tukang atau petani. Padahal sandang busana yang disandang itu harganya jutaan. So, logikanya kan bapaknya itu mungkin mamanya jualan di pasar. Tapi karena cinta dia membeli, menyukai. Ya, jadi proses seperti ini terjadi mungkin dimulai dari dia melihat bapaknya main, melihat orang main, Pak aku suka ini, dibelikan gitu kan. Terus bapaknya nabung, ibu-ibunya nabung, belikan gitu kan. Terus dia ikut ambil bareng-bareng di acara seperti itu, edukasi itu. Kemudian di dalam FKJK itu juga kita melakukan pembinaan bahwa di awal ini sebagai sebuah kesenian, penampilan itu harus dengan sendera tari dulu. Ya, apa yang dibayangkan orang gini-gini tidak. Jadi kita harus mendekati pada aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat, dan kita alhamdulillah berjalan mulai diikuti, dan tahap-tahap pandangan orang negatif tentang jaranan kuda lumping mudah-mudahan kita luruskan sebagai sebuah atraksi. Memang ada nilai hiburannya. Nah, itu hiburannya ya kita tonton rame-rame tanpa kita merusak perilaku sosial yang ada. Alhamdulillah sudah berjalan dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah yang berhasil membinanya. Kalau saya cuap-cuap aja. Ini menarik sekali Pak, karena ketika kita ngomongin budaya, dalam hal ini kita lagi ngomongin tentang jaranan dan kuda lumping. Selain kita ngomongin seninya, ada banyak sekali yang bisa kita kupas juga ya Pak ya. Saya tertarik banget. Bukan cuma dari segi seninya, hiburannya, tapi juga ada spiritualitasnya di sana. Ada ritualnya juga. Ada ritualnya. Kita menghargai alam.
Baik. Kemudian untuk kedepannya Pak, FKJK apakah sedang ada yang dipersiapkan atau apa event besar yang sedang disiapkan untuk publik biar bisa kita lihat lagi dan kita nikmati bareng, itu ada yang sedang dipersiapkan atau tidak? Yang dalam waktu dekat ini tadi ulang tahun itu sendiri Yang pada bulan September nanti. mm, Terus yang aksi sosial itu tanggal 31 Juli ini. Terus yang besarnya itu sebetulnya bukan dalam bentuk apanya, dalam bentuk ini penampilannya. Kita ingin besar juga secara organisasinya. Jadi kita mulai susun seluruh kepengurusan yang ada di Riau, dari kabupaten itu kita rapikan. Agar apa? Agar nantinya FKJK itu eksisnya itu nggak ngawur, terpola begitu. Terpola dan ini kita juga sebagai organisasi sudah 4 tahun ini kita daftarkan di Kumham, juga sudah memiliki legalitas, tercatat di Kemenkumham dengan nomor AHU-nya lupa saya. Jadi ini sudah intinya ini kita ingin besarnya itu secara organisasinya nanti. Karena dari organisasi inilah nanti daerah itu bisa mampu menjadi betul-betul dari payungnya kuda lumping yang ada di Riau ini. Baik. Untuk itu berarti selain dari internal yang dipersiapkan, apakah ada yang diharapkan dari eksternal, mungkin dari pemerintah setempat dan sebagainya oleh FKJK Pak mungkin? Sebetulnya kalau nama harapan itu selalu ada, ya kan? Cuma kadang ya kita terlalu banyak berharap nanti gimana ya? Terlalu banyak berangan-angan, harapan yang sederhana saja. Pemerintah itu diharapkan mulai melirik lah, dengan ini ya, dengan anak-anak Riau yang berkecimpung di kesenian jaranan ini. Kenapa saya bilang anak-anak Riau? Karena seperti sahabat Pak Yono tadi, ini anggota FKJK ini sudah bukan orang Jawa semua. Bahkan ada satu grup itu yang nggak ada orang Jawanya. Wow. Nah, jadi perhatian kepada anak-anak Riau yang berkecimpung di kesenian jaranan ini lebih banyak lagi. Selama ini kan memang sama sekali belum pernah mendapatkan sentuhan ini ya, sentuhan apa ya, kasih sayang lah dari pemerintah dalam bentuk bantuan apapun namanya itu. Semua kami masih istilahnya mandiri. Semua kekuatan sendiri sudah bisa sebesar ini, namanya sudah sampai keluar Riau, apalagi kalau diberi sentuhan kasih sayang dari pemerintah, saya rasa lebih bisa mengharapkan nama Riau ke depannya nanti. Baik, amin. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, untuk masyarakat nih Pak, apakah ada yang ingin disampaikan dari Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau sendiri? Nah, untuk masyarakat, sering-seringlah undang kuda lumping dalam setiap acara apapun, karena kuda lumping yang sekarang itu bukan kuda lumping yang sekedar menyajikan di situ hiburan, tapi di sini juga kalau dulu kan sering menyajikan itu yang ini ya, apa namanya itu, ya aksi-aksi yang seperti makan beling, makan apa, tapi sekarang lebih kepada sebuah seni yang mampu juga untuk menghibur dan mengedukasi dalam sebuah acara. Jadi sering-seringlah sekarang undang kuda lumping. Kan harapan untuk masyarakat ya. Benar, Pak. Karena pangsa pasar kita adalah masyarakat. Baik, jadi gitu ya, sering-sering undang kuda lumping ya Pak ya. Kalau dari Pak Yono, apakah ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait jaranan dan kuda lumping Riau terutama Pak? Ya, membuminya jaranan dan kuda lumping
itu menunjukkan bahwa masyarakat menerima kuda lumping dan jaranan itu bagian daripada sistem sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan itu adalah tanda bahwa kita membangun kebudayaan sebagai basis bernegara. Dan itu perlu dilestarikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya Bapak Sularno dan Pak Yono dari Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Kita udah ngobrol gimana sejarah kuda lumping, kemudian bagaimana perkembangannya di Riau, dan juga apa pesan yang ingin disampaikan dari penampilan ini juga kita sudah bicarakan gitu ya Pak ya. Dan jangan lupa juga nih buat sahabat di TV yang pengen lebih kenal dengan Jaranan dan Kuda Lumping Riau, bisa nanti ada pertunjukannya ya Pak di tanggal 31 Juli di Pancuran Gading. Pancuran Gading, Garuda Sakti, kilometer 21. Kilometer 21 Garuda Sakti, bisa langsung datang dan saksikan karena bakalan ada penari-penari yang hebat juga yang akan menampilkan Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Kemudian juga ada di tanggal 14 sampai 15 September ya Pak ya. Insya Allah. Baik, itu dia tadi obrolan kita sahabat di TV dengan Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.